Hello everyone, welcome to my YouTube channel. eh Gia ya, eh Garuda Indonesia Persero ini kalau melihat dari apa ya kisah cerita secara fundamental semuanya tahu gimana prospektus dari Gia. Tapi yang jelas di sini saya tidak akan bicara tentang Honda, tapi lebih ke technical yakni Elliott Wave. Secara Elliott Wave ini adalah wave 3 ya, wave 3 ada di sini. Kemudian 4 sedang mencari wave 4. Oke, lanjut kemudian wave 4 selesai, price continue another low, sekarang di harga 98. Istimewa kan? Ya, istimewa. Dari harga ini 632 guys. 1 2 3 4 5 ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya kalau pemakai Elliott Wave loh Bang itu wave 4-nya kok overlap dari wave 1. Ini wave 4 itu hanya boleh overlap apabila dia sampai di wave 5. Artinya apa? Kalau ini kita pakai sebagai SAI impuls 1 2 3 4 5, dia hanya boleh overlap ketika dia sampai di wave 5 secara higher degree. Jadi di higher degree adalah wave 5-nya, higher degree-nya. Wave 4 boleh overlap di wave 1. Ya. Nah, yang bikin aturan seperti itu siapa? Ya mbuh aku pokoknya melok ya. Yang penting saya ikut, dia hanya boleh overlap di wave 4, wave 5 saja. Dari 4 ke 5 dia boleh overlap. Sementara kalau pakai wave 3 ini dia tidak boleh. Impuls ya harus impuls, murni impuls gitu loh. Beda kalau higher degree juga, lower degree. Jadi di sini ada wave 3, wave 4, kemudian mencari wave 5 yang di sini dia boleh overlap. Ini. Tapi tetap overlapnya harus di 4 dan 5. Nah, seperti ini adalah di 4 dan 5 tapi di higher degree. Nah, sama di 4 5 ini nanti kalau dia overlap juga, kalau kita pakai di sini adalah impuls juga 1 2 3 ya, 4, dia pun bisa overlap di wave ini. Coba kita gambar biar jelas. Ya. Kalau ini kita pakai sebagai wave 1, kemudian ini adalah wave 2, ya 1 2. Terus kemudian anggap aja ini wave 3 ya. Nah, dia boleh overlap di wave ini. Nah, wave 4. Nah, ini baru wave 5 selesai. Boleh overlap di situ. Jadi enaknya pakai pakainya seperti itu. Cara makainya seperti itu. Jadi boleh overlap di wave 5. Gitu. Ya. Jadi dia boleh overlap di sini. Jadi ini 1 ya, oke, 2, ini 3 misal ya ini. 3 kemudian dia naik ke 4, dia boleh overlap di wave 1 kemudian ending di wave 5. Gitu. Ini kalau secara teknikalnya seperti ini guys. Jadi apa? Karena wave 4 ke 5 kan dia harus impuls juga gitu loh. Impulsnya dia sudah, masalahnya gini. Kalau dia impuls maka harusnya ini Garuda harus lebih low lagi. Artinya apa? Dia harus break di 80. Jadi kalau teman-teman ingin buy, saran saya tunggulah dia sampai di 80 baru kemudian buy. Nanti targetnya di mana? Targetnya paling realistis ya. Realistis adalah di blok yang ini. Ya, di resisten ini di kisaran 295. Nanti adalah target realistis. Jadi ketika nanti Garuda sampai di harga 80 buy ya. Buy aja di 80. Ini belum 80 kan ya? Belum ya. Sepertinya belum ini. Nah, baca belum lah. Nanti sampai 80 buy ya. Kemudian targetnya nanti adalah di blok yang ini atau di harga ini. Untuk kemudian mungkin akan lebih low lagi, bisa sampai di uh, harga terakhir Rp50. Jadi bisa tidur nanti. Jadi expected saya seperti itu sih di Garuda. Jadi karena secara teknikal saya melihat secara teknikal juga masih berpotensi untuk low cukup dalam ya, bisa dibilang gitu. Nah, terlepas daripada kalau teman-teman bicara tentang fundamental dan sebagainya ya silakan. Artinya, oh ini Garuda lagi dalam fundamental yang bagus bang, bagaimana begini ya itu hitung-hitungan beda sendiri dengan yang saya pakai.
Saya hanya memakai secara Elliott Wave ini. Jadi gitu. Jadi terus kemudian ini pun sebetulnya juga termasuk dalam area buy. Ya, 1, 2, 3. Ini masuk dalam area buy. Artinya 197 sampai 80 ini adalah area buy di Garuda. Ya, tapi lebih memang aman memang ketika price masuk di Rp80 per lembar. Ini adalah amannya. Jadi dia masuk turun kemudian bisa buy di harga ini ya, bisa buy di harga ini kemudian continue to higher. Targetnya adalah karena dia harus overlap ya di 290 di atas 29 apa ini, di atas 280 targetnya. Lumayan kan? 100% lebih ya targetnya. Itu so sekali lagi teman-teman apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WA saya. Ini adalah WA saya 0859 0697 932. Ada 13 nomor ya. Ada 13 nomor WA-nya. 0859 1069 932. Silakan di WA atau telepon juga boleh. Tanya tentang beberapa saham yang akan dibahas kemudian. Bisa lewat kolom komentar. Tapi kalau bisa lewat kolom komentar, repotnya nanti kalau pas saya kelupaan. Kalau di WA kan bisa sering saya lihat setiap hari, setiap waktu. Itu kalau di kolom komentar mungkin akan ya mungkin sering kadang lupa lah seperti itu karena mungkin ketumpuk dan lain sebagainya. Nyicil dulu lah di sini. Supaya 98. Ya, nyicil. Supaya 98 nyicil nanti bayar lagi di 80. Have a nice day. Bye-bye.